Kade in the house. Yeah. Mungkin itu gelar yang saya jalani sesuai amanah saya di 27 tahun jadi penyanyi. Ya istiqomah lah ya. Iya. Dan gimana perasaannya Mimi? Semua lagu-lagunya Aurel itu kan selalu jadi trending ya. Ya, tapi gini loh, sekarang tuh Gimana? tren matanya Raul selalu menembus jantung hati saya. Oh. Dia tidak suka saya manja dan lain-lain. Dia tahu saya bisa. Makanya orang sampai tadi Kade bilang ya, lagu Mencintaimu dari dulu sampai sekarang sampai berbagai macam versi. Menghitung hari udah seumur Oh, iya. Aurel, 22 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Aduh, kali ini aku seneng banget guys, karena ini ketemu sama sahabat lama, seorang perempuan yang pasti cantik dan yang pasti udah pada tahu dong, salah satu diva Indonesia yang semua lagunya pasti ngehits. Salah satunya adalah Mencintaimu. Yeay, udah tahu kan? Dan sekarang dia ini adalah seorang politisi juga loh guys. Jadi aku pengen banget ketemu lagi sama Krisdayanti Lemos. Dan kali ini alhamdulillah dikasih waktu guys untuk ke rumahnya. Udah lama banget gak ketemu Kade. Aduh, beberapa tahun ya. Terakhir ulang tahun dia kayaknya. Jadi pokoknya aku mau seru-seruan, aku mau tanya gimana menjadi seorang politisi. Dan kayaknya dia di Komisi 9, kita juga mau tanya kegiatannya dia sekarang. Terus yang pasti banyak banget netizen ya yang menitipkan pertanyaan. Jadi kalau mau tahu langsung aja buka Vena Melinda Channel. Dan jangan lupa untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Alhamdulillah guys, akhirnya udah nyampe di rumahnya Kade Krisdayanti. Halo. Nah sekarang aku mau naik dulu ya guys. Ternyata rumahnya deket banget sama apartemenku, cuma 10 menit. Aduh, ini kayaknya aku baru pertama kali nih di rumahnya Kade yang di sini. Dulu terakhir ketemu udah lama banget, dan ketemunya selalu pas di acara-acara ulang tahunnya. Nah, sekarang kita lihat gimana kabarnya ibu cantik yang satu ini. Yang pasti, olahraganya rajin. Terus orangnya fashion banget dan selalu menjadi idola bagi para ibu-ibu ya, khususnya penggemar sinetron tahun 90-an. Aduh, seneng banget akhirnya bernostalgia, reuni kembali dengan teman lama. Kita ketemu dulu ya. Assalamualaikum. 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 Keren banget. Tuh, lihat guys. Hai, assalamualaikum. Udah sehat ini udah gak berdua. Bener Lucu banget sih Mbak. Aku bilang mamanya udah, anaknya udah segede apa. Aku mau makasih sama mamanya. Kemarin itu kan Farel bantuin aku bikin video klip sama. Iya, kok dia nggak ngomong beberapa lama yang lalu. Oh iya, berapa tahun yang lalu. Sama Pri. Kade, Krisdayanti Lemos yang super
cantik, super smart, super humble. Lihat dong badannya. Seneng. Wih, keren, thank you loh. Sama-sama Mbak, aku makasih banget, ini seru. Ini ibu anggota dewan loh, by the way. Masuk. Guys, pokoknya ikutin keseruan kita ngobrol sama KD dari A sampai Z. Nggak apa-apa ya. Easy. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Wow, kayaknya udah pasti banget nih. Hari ini aku menantang seorang diva, Krisdayanti Lemos. Memang olahraga udah jadi lifestyle-nya kita berdua dari zaman muda. Jadi alhamdulillah memang bisa maintain untuk yang penting sehat. Terus buat ibu-ibu di rumah harus rajin, bener nggak? Bener. Kade olahraganya berapa kali? Jadi memang seminggu. Kalau misalkan aku di Jakarta, aku bisa walaupun nggak ketemu PT, jadi workout aja pakai treadmill. Itu 45 menit. Tapi kalau di Jakarta maksimalnya harus ketemu PT supaya, tapi di rumah ya, supaya bener-bener ada kunciannya. Kadang kalau nggak ada PT, lihat badannya coba. Aduh, kalau nggak ada PT, kita sembarangan. Kalau ada PT kan kita udah capek, udah stop, belum selesai. Lebih terukur. Lihat tuh badannya tuh. Coba balik badan. Jarang loh guys, ada seorang politisi yang meskipun kita tetap berkarya untuk masyarakat, tetap ingat kesehatan nomor satu. Apalagi pandemi Mbak kayak gini. Iya. Belum lagi datang ke kantor dengan asumsi paranoid karena memang yang terjadi di lapangan dari mulai pandal sampai staff sampai semua itu kena semua Mbak banyak. Makanya imunitas itu didapat bukan hanya karena kita cukup olahraga, tapi kita juga cukup tidur, lifestyle. Jadi guys, pokoknya habis ini aku mau ngobrol, mau kulik-kulik sama ibu cantik yang multi talenta. Jangan lupa ya guys untuk nonton Vena Melinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Kade in the house. Tas dulu dong, tas COVID. Alhamdulillah guys, aku pikir aku nggak bakal dapat waktunya seorang Krisdayanti Lemos. Nggak taunya nggak pernah berubah ya Kade. Nggak akan pernah berubah untuk apa, sesuatu yang memang sudah dimiliki, udah jadi bentuk syukur. Itu kan pertemanan kayak gini kan nggak semua kita bisa simpen selamanya. Yang bisa jadi nanti aku di jalan kenapa-napa yang tolong Mbak Vena. Jadi semuanya harus dijaga pertemanan. Guys, pokoknya seorang Krisdayanti itu nggak heran kalau sukses di semua bidang. Nyanyi, film,
sinetron, bintang iklan, Aduh. politisi, Amin, ibu amin. rumah tangga, Amin ya. sosialita, apalagi? Segala kekurangan banyak lah, Mbak. Aduh. Kade apa kabar? Baik, aduh, seneng banget ya. ampun. Kita dari zaman di Bintaro, studionya Mbak Vera di Bintaro masih pakai macan-macan. Jadi guys, kita ini menikah nggak beda jauh. Iya, 98. Enggak dong, Kade Pernikahan pertama. 96. Oh, maaf ya. Iya, 98 Aurel lahir. Iya, Iya. jadi aku lagi hamil, Nggak lama. Kade menikah. Iya, 96. Aku datang 96, aku datang dengan perut yang gendut. Tapi sampai sekarang mukanya nggak pernah berubah. Kade, share dong, apa rahasia kecantikan dan keseksian itu tubuhnya bagaimana? Saya kalah, guys. Aduh. Ayo. Sebetulnya semua orang kan pasti punya inilah Mbak, apa ya? Kuncian lah, apa pakem gitu loh. Sebetulnya. Jadi tahu nggak kemana-mana yang jadi mungkin orang juga mikir hah gitu. Jadi aku tuh kemana-mana selalu bawa timbangan Mbak. Yang bener, timbangan segede itu. Timbangan itu sekarang ada timbangan traveling, jadi Oh, ada. timbangan Gimana? kecil apa nanti insert bisa Oh, iya, kita iya, liatin. iya. Jadi kunciannya itu aja, mau di hotel, mau di dapil, mau belusukan, mau apa, mau di hotel bintang 5 atau di tempat sederhana sekalipun itu timbangan ada di situ karena ketika besok paginya kita nimbang, kalau misalkan berat badan kita agak naik dan overweight, ya udah hari ini kita rem-rem sedikit lah gitu. Itu sih kalau buat berat badan karena memang sebetulnya walaupun pasangan nggak nuntut gitu, tapi kan kita lebih seneng kalau pakai baju tuh rapi ya Mbak ya. Iya. Rapi, terus Lemak-lemak, nggak ada yang berkeliaran. Ini kayaknya nyindir saya ya, karena gue ada lemaknya dikit nih guys. jadi Oh, gitu. Baju kita bisa rapi, nggak usah dandan buat diri sendiri, tapi kita bikin seneng matanya pasangan kita, gimana kita bangun pagi, walaupun kita nggak kemana-mana, tapi kita coba lah mandi pagi, ya kan, mandi pagi. Nah itu aku dari mama tuh, Mbak ntar bisa lihat mama. Jadi mama itu jam 7 pagi udah pakai gincu merah, walaupun pakai daster tapi dia rapi. Nah itu terjadi juga sama mamanya mama, itu yang Trisnawati itu juga begitu, pakai celana, kan orang Belanda gitu pakai celana, pakai kemeja, pakai kebaya. Udah biasa rapi, jadi itu yang kita lihat dari kecil. Jadi mungkin kalau ditanya ke Yuni juga dia bilang begitu. Iya, betul. Kebiasaan kita untuk rapi, akhirnya kita apresiasi sama diri kita sendiri. Dan bahkan kalau misalkan kita nggak rapi kayak ada yang salah gitu. Nah dari situ nanti kan berdampak ke yang lain kayak misalkan pilihan makanan, terus pilihan pilihan punya kualitas hidup mau yang lebih baik ya. Rem-rem itu dari bude-bude saya masih ingat, jangan jadikan badan kita tuh sampah. Jadi kalau udah rasa cukup, artinya bukan bulimia terus harus dimakan kenyang terus dikeluarin lagi. Makan cukup pun udah ngerasain. Kayak dulu waktu masih umur 21-an kalau minum nggak pakai gula atau kopi-kopi saset itu kayaknya kayak kurang lengkap. Nah begitu dikasih tahu dokter diet kamu harus nggak boleh minum kopi ada gula lagi, itu sampai nangis jeritan. Tapi akhirnya kalau kita nikmatin bisa kok. Tuh guys, jadi nggak heran ini bukan karena seorang diva ya, tapi lebih kepada memang udah menjadi didikan ya, turun menurun. Berarti Aurel juga ngikut ya? Ya itu maksudnya bisa legasi. Aku walaupun nggak ketemu sama anak sulungku, cuman lihat kayak di feed foto atau di explore di channel YouTube atau dimanapun di lah portal medsos lah gitu ya, di portal artikel gitu di medsos itu memang mukanya jadi tambah mirip. Ini bener-bener anaknya Kade persis. Mukanya tambah mirip gitu ya. Tapi Kade sekarang kan udah jadi politisi ya. Ada yang berubah sedikit ya, lebih elegan penampilannya, tapi tetap tidak menghilangkan keglamoran seorang artis. Tapi tetap aku lihat kayaknya Kade tetap rajin ke dapil. Nah tuh gimana cara bagi waktunya? Kan anak-anak masih lumayan kecil-kecil ya, gimana tuh? Ya apalagi kondisinya kan Raul kan sedang ke lockdown di Timor Leste ya. Gimana caranya kita tuh bisa menjalankan absolute power yang dia berikan, artinya kepercayaan terhadap istrinya yang harus jaga anak-anaknya. Pokoknya satu, kamu boleh kemana-mana, saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Jadi kan kita juga harus proteksi kan. Jadi kayak ke dapil
memang waktu awal-awal pandemi memang belum berani, Mbak. Iya, Jadi iya. memang tim dapil yang bergerak. Tapi alhamdulillah karena aku memilih komisi yang alhamdulillah memang dari mulai kampanye itu bentuk sosial kemasyarakatan itu lebih menyentuh di Komisi 9 dan alhamdulillah memang program-programnya banyak. Oh iya, Iya kan? program pro rakyatnya luar Program biasa. pro rakyat itu. Jadi kemarin itu di kabupaten, di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang itu alhamdulillah ya kita upayakan untuk merata untuk subsidi bansosnya. Iya, iya, Kita bersyukur banget dan alhamdulillah Mbak, mana pernah nyangka sih jadi penyanyi bisa bikin jalanan, bisa bikin balai latihan kerja atau bisa bisa bawa 9 ton makanan ASI buat ibu-ibu. Itu saya nggak pernah bayangin Mbak kalau nggak jadi wakil rakyat. Jadi dosa kalau aku nggak amanah. Aku bilang sama Raul, memang secara konstitusi ada di undang-undang untuk agenda kehadiran kita di parlemen. Tapi saya juga memang alhamdulillah kalau Mbak tadi sebut-sebut nama Diva ya mungkin itu gelar yang saya jalani sesuai amanah saya di 27 tahun jadi penyanyi. Ya istiqomah lah itu ya kan. Di tempat macem-macem kerjaan dan yang pastinya nggak gampang ya karena kita jadi artis kayak kita kan udah jadi mau tidak mau dengan segala resiko jadi komoditi media yang kadang narasi dan lain-lain jadi terbentuk opininya tentang kita. Jadi udah kita nggak bisa salahkan itu. Jadi ya memang sama Raul sih adjustment setiap hari. Alhamdulillah nanti Maret ini sudah 10 tahun pernikahan. Ya kami dengan adanya long distance relationship ini jadinya tambah mesra ya kayaknya. Tambah mesra, tapi hal-hal yang akan menjadi gesekan aku mending nggak usah. Jadi kayak misalkan izinnya nggak penting, izinnya nggak mungkin, aku nggak akan izin gitu loh. Karena pasti nanti jadi gesekan, ya udahlah karena udah hafal. Raul karakternya begini, dia juga udah tahu saya begini, jadi ya udah. Alhamdulillah ya pokoknya domestik beres, urusan rumah tangga beres ya kalaupun mau izin yang penting banget baru aku jalan. Tapi kayaknya Raul ini sayang banget sama Kade. Cemburuan nggak sih seorang Raul itu? By the way, kepo ya. Kalau cemburu sih cemburu suami ke istri itu wajar. Tapi kalau dibilang posesif sih yang nggak artinya gini. Bayangin untuk Raul yang sebagai seorang warga negara asing, tapi dia bisa menjadi figur yang luar biasa kemarin dalam kemenangan kemarin itu kampanye itu. Oh, bantu juga? Wah, itu dia luar biasa, Mbak. Jadi walaupun kerjanya totalitasnya itu yang ingetin aku bahwa kita pendekatan humanis ke masyarakat, orang kan udah kenal karena saya warga Malang Raya, orang Batu. Tinggal bagaimana memilih. Ya, gimana kita kasih tahu program-program kita dan lain-lain. Tapi itu mungkin keberapanya. Tapi gimana mereka mencintai kamu, ya rangkul mereka, cium bau keringetnya kayak gitu. Jadi kita begitu. Jadi kalau misalkan saya kadang ada capek atau kurang gitu. Jadi dia yang sangat dia konsultan politik dong. Itu. Oh iya? Iya. Dia dan bahkan di timur juga dia begitu. Maksudnya dia juga ada dengan partainya gitu. Dia sebagai pembina partai besar di Timor Leste, partai terbesar ketiga di Timor Leste. Jadi memang dukungannya luar biasa. Jadi memang dari dulu orientasinya memang politik ngobrolnya ketimbang musik sama Raul ya. Lebih banyak ke politik, apalagi politik Timor Leste kan. Wah, dinamikanya luar biasa. Jadi alhamdulillah belajarnya dari dia aja. Wow. Jadi ini paket lengkap ya. Raul tuh kan Latin gimana gitu ya. Amor, mi amor. Kalau kita ngomongin Latin, langsung Latin. Langsung goyangnya. Tapi 10 tahun, apa yang paling membahagiakan dari seorang Kade bersuamikan Raul Lemos? Pasti romantis deh, aku tahu. Ya. Captionnya kan, aduh. Captionnya deh. Adalah apa Mbak coba? Apa? Exchange culture. Oke. Gimana? Ya Allah, aku tuh ya budayanya mereka mungkin yang tadi salah satunya ya romantis. Gimana menghargai ibu saya, gimana tidak saja menikah dengan saya tapi juga blending sama keluarga besar saya. Gimana dia membawa semua keluarga besar saya ke Timor Leste, mengenalkan budayanya, mengenalkan kainnya, mengenalkan makanannya, jenis ini. Itu aku belum temui. Jadi sama Raul nih aku bener-bener ya
kekurangan pasti kita banyak, Iya. tapi cobalah kita lihat kelebihan-kelebihan pasangan kita. Sama Raul juga melihat saya juga minta maaf, Mor, kurang saya banyak gitu. Cuman tulus itu kan yang bisa getarannya, bisa ngerasakan ya. getaran kita akhirnya ngerasakan pasangan. Jadi ketika kita exchange culture, nah itu gesekan yang paling sering terjadi itu ya karena saya artis, gitu kan. Terus setiap hari kalau jadi artis penyanyi kan kita ketemu sama orang yang beda-beda terus tiap hari gitu. Tapi dia cemburuan nggak? Nah, maksudnya gimana cara dia bisa mengerti gitu? Ya itulah. Mungkin itu aku menahan supaya tidak ada gesekan, yaitu melimitasi hal-hal yang sekiranya bakalan nggak berkenan aja. Iya. Di mata dia ya. Tiba-tiba di WhatsApp, di edit ke grup goes. Aduh, jangan diet. Kenapa? Bukan karena saya nggak boleh. Karena memang saya juga nggak main sepeda, nggak goes, nggak apa. Dan yang nggak usah lah, gitu lah sih, Mbak. Penting. Mungkin penting buat ini, tapi yang nggak usah yang bakal jadi macam-macam ya asumsi nggak usah. Jadi udah yang normal aja. Ya harus menjaga lah, biar bagaimanapun. Namanya juga jarak jauh itu pasti ada sensitivitas yang membuat. Namanya juga kalau cinta, siapa yang nggak cinta coba kayak gini? Jennifer Lopez loh ini. Kok jadi kayak Jelo sih kamu sekarang? Apa sih Mbak ini? Karena aku tadi gini pikir mau kunciran. Mukanya, tapi ini semua masih ini kan, normal. Asli kan? Jadi itu itu semua ada di buku. Oh, ada di buku. Ada gimana kita botox, terus tummy tuck, terus sekarang memang dengan Dr. Chet. Jadi kita lagi campaign tentang Thermage. Jadi memang itu Mbak suddenly memang kita lebih shape. Benar. Tapi semenjak Covid yang kita stay di rumah, WFH dan lain-lain, itu memang aku gain weight ini sampai 5 kilo. Oh, sempet ya? Ya sempet. Nah, aku baru sadar, wah udah nggak nyaman nih pakai baju di kaca juga kan nggak sedep. Langsung aku harus ketemu dokterku. Pertama ketemu dokter akupunktur ini adalah untuk nemuin titik-titik yang memang bisa bakar lemak kita. Plus harus ketemu PT. Jadi aku ketemu nggak apa-apa ya. Kombinasi antara PT dengan PT memang jauh lebih mahal karena dia perlu transport ke sini dan lain-lain. Tapi aman. Ya. Dan bener-bener fokus. Iya, betul. Aku mau habisin tangan. Betul. Itu habisin tangan itulah 6 hari habis. Ini shape banget loh. Bener-bener ini body goals. Aduh, Mbak. Intinya capek-capek body goal gini, kalau Raulnya nun jauh di sana gimana dong? Itu pertanyaannya. Ini buat ibu-ibu yang lagi long distance relationship tuh gimana? Video call. Video call. Antara jam 9 malam ke atas ya. Nah, satu lagi itu juga perbedaan jam. Jadi aku tuh juga mesti menyesuaikan karena memang jam makannya Raul tuh jam 11 ini. Karena di sana kan 2 jam lebih cepat. Jadi ya gitu. Pokoknya lebih aware aja. Jadi bener-bener otak, pikiran, mulut semua kayak kita belajar di partai deh. Mulut sama tindakan harus semua menyatu. Tuh, jadi intinya 10 tahun bisa tetap romantis itu karena KD sangat bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh seorang Raul. Walaupun belum banyak yang diinginkan, aduh masih jauh. Dia maunya. Emang Raulnya pengennya KD kayak apa sih? Lebih tenang. Emang dirimu nggak tenang? Dirimu sabar loh, Say. Sabar iya. Sabar itu adalah gimana sikap kita ketika kita menunggu. Iya, betul. Nah, tapi ketika saya memang Aries, Mbak tahu kan? Iya. Aku ekstrovert, semuanya lebih open. Ekspresif, mau apa-apa gitu. Jadi mungkin aku bisa lebih tenang, kalem supaya kita kalau misalnya tenang, kita bisa lihat lebih wide gitu, lihat sesuatunya tuh lebih wide, apa sih lebih yang luas. membuat seorang KD nggak tenang? Ya ampun, sekarang karir politiknya moncer. Kalau orang Jawa bilang. Aduh, Mbak. Suami ganteng. Masya Allah, Mbak. Anak-anak. Perhatian, anak-anak 4, 2 laki, 2 perempuan. Iya, itu. Apa yang membuat nggak tenang dirimu, Say? Artinya kan kayak misalkan kita di Jakarta. Iya. Suami jauh. Walaupun Raul udah memberikan absolute power kepada aku untuk mengambil sesuatu, keputusan dan lain-lain, pasti tetap aku harus izin. Nah, izinnya ini kadang, Raul tuh kadang sibuk. Kalau udah ketemu sama ini, nunggu waktu. Kayak saya izin show masih harus izin, Mbak. Jadi, ya artinya gini,
Kalau mau ngikutin jadwal ya alhamdulillah, rezeki kan nggak boleh ditolak. Iya, iya, kadang benar. orang undang saya nyanyi itu bukan karena mau berlebih-lebih, tapi mereka memang ngefans dari Iya. dulu. Sekarang gini Mbak, kamu ngefans lagu Mencintaimu atau apa begitu? Iya. Kita kan tumbuhnya bareng. Iya, benar. Pas ketika tumbuh bareng, lagu itu evergreen. Iya. Terus dia pingin anaknya nikah lagi, Farel nikah, pingin lagu Iya. Mencintaimu jadi lagu hadiah buat Farel. Jadi aku tuh bisa secara turun temurun Iya, benar, nyanyi ya. di nikahan mamanya, nyanyi Ya di ampun. nikahan anaknya, Itu bisa yang enaknya jadi begitu. penyanyi, guys. Mestinya saya jadi penyanyi, sayang saya jadi. Jangan. Oh, jadi tetap jalan antara tugas di DPR sama Iya. nyanyi masih bisa jalan ya? Alhamdulillah. Oh. Ya walaupun setengah kaki kita sekarang buat rakyat, tapi kan ada hari fraksi, ada Iya, hari iya, Sabtu benar-benar. Minggu Mbak. Iya, iya. Dan kadang nyanyi kan juga kan kita nggak perlu sound check yang lama-lama. Iya, Jadi benar-benar. bener-bener 1 jam sebelum acara ya Mbak, ini aku sekarang nggak bisa lama-lama di backstage dan lain-lain. Jadi kita langsung dan satu Mbak. Sekarang orang udah lebih memanfaatkan saya karena apa? Udah harganya harga wakil rakyat jadinya. Iya, iya benar. Harganya udah harga Wakil rakyat. Nggak boleh mahal-mahal sama rakyat ya, bener juga ya. Jadi rugi dong. Ya dengan senang hati lah bantu. Tergantung eventnya Iya, juga tergantung ya. eventnya. Nih Kade, aku sekarang kalau ngelihat Kade tuh jauh lebih, kalau bicara tentang apapun permasalahan hidup, Kade tuh jauh lebih diplomatis ya kalau menjawab, tidak Alhamdulillah. menyakiti hati siapapun. Insya Allah, Mbak. Tapi sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan untuk Aurel ya, terutama kan Iya. mau menikah, Iya. anak pertama, sempat jauh, tapi Iya, iya. sebetulnya nggak ada lah seorang ibu jauh tuh nggak Iya, mungkin, karena aku pernah merasakan. Betul. Tetap jauh fisik, tapi hati tuh nggak akan bisa. Ya benar. Gimana tuh Kade? Iya, masalahnya yang terpenting adalah gimana sebetulnya membentuk trust. Artinya saya sama Raul akan lebih senang sebetulnya. Saya juga udah izin sama Raul, akan lebih senang kalau pengasuhan anak-anak itu seharusnya dilakukan oleh saya dan Mas Anang. Ya, Gitu. sama-sama ya. Sama-sama gitu. Artinya tetap terbuka lah gitu. Tapi ya kita tuh kadang mikir itu gara-gara komoditi, belum lagi sosial media yang Betul. kadang jadi membentuk opini dan membuat Kompor bahasanya tuh jadi terbelah, jadi Iya. ada ngomporin ini, Iya, ngomporin ini, betul. padahal kaminya sebetulnya baik-baik. Oh. Nah, hanya karena kan memang mereka nggak pernah berkesempatan untuk tinggal sama-sama sama kita. Iya. Jadi ya memang 10 tahun ya sulit. Tapi saya udah serahkan semua Gusti Allah, emang saya dapatnya begini. Dan saya nggak merasa apa kayak stres atau apa segala macam karena saya penuh kasih juga di sini. Betul, Itu aja betul, Mbak. Jadi betul. dari anak-anak, dari suami, dan saya kepingin memang anak-anak menghormati suami saya, apapun pilihan saya kan, Iya. itu kan pilihan ibunya. Jadi Iya, iya. pinginnya mereka seperti menghormati bundanya gitu, walaupun nggak banyak pertemuan, nggak banyak waktu bersama, tapi yang namanya Om Raul itu kan orang tua, jadi Iya. harus respect gitu. Iya, Itu jadi kalau memang kita orang Jawa ini yang namanya tetap orang tua tuh apapun itu harus dihormati, Iya. dihargai. Tapi Kade, sebetulnya kan kalau ngobrol sama Aurel, sama Azriel, itu kan mereka sebetulnya kan nggak ada masalah apa-apa ya. Iya. Lebih Iya kan? begitu, hanya Nggak ada karena- masalah yang- iya, yang berarti. Apa ada yang belum mereka ungkapkan? Ya, mungkin karena waktunya nggak banyak. Setiap kalau misalkan mau ke sini buru-buru atau apa, atau sayanya belum ada spend time waktu yang lama gitu. Mungkin gitu aja. Jadi kepinginnya sih kita lebih terbuka tanpa syarat gitu ya. Artinya pertemuan yang lebih rileks, nggak ada syarat harus kapan buru-buru untuk pulang gitu-gitu, sebetulnya sih simple itu. Oh, masalah waktu ya, Iya, memang. sebetulnya Aku sih juga waktu pernah itu. ngalamin kayak Farel sama Tala sempat jauh 3 tahun. Untung ada si kecil. Akhirnya Iya, si kecil itu iya. yang menarik sebagaikan magnet kakak-kakaknya untuk deket sama aku. Iya, Dan memang iya, iya. kebetulan aku memang belum ada pasangan juga. Iya. Aku Jadi- doain loh Mbak. Tadi kita di luar acara ini ya, Kak Ade memberikan banyak sekali petuah-petuah kepada saya untuk Iyalah. lebih membuka diri. Kak Ade, tapi ya aku salut loh sama Kak Ade, karena nggak semua orang di titik yang kayak Kak Ade sempat jauh dari anak dan bisa menanggapi situasi itu dengan positif, dengan karya. Jadi Kak Ade
Kade kan kayaknya ngebalikan semua dengan tiba-tiba jadi politisi, iya kan? Bukan terpuruk aku aja nih. Waktu itu sempat jauh dari anak itu yang nangis di depan kamera karena nggak bisa mengkontrol. Gimana sih kalau ibu jauh dari anak kayaknya udah nggak bisa berpikir jernih, bener nggak sih? Itu apa yang membuat Kade bisa semua terukur gitu? But I have an angel juga kan di sini. Mama. Mama itu surga kita. Iya. Ketika Mama juga merasakan kesedihan yang luar biasa, apalagi segala macam. Aku juga sempat gitu, cuman nggak kelihatan aja ketika minta sama Gusti Allah, saya minta ganti Gusti Allah saya kasih gitu. Nggak pernah mikir Mbak umur 38 39 bisa hamil lagi. Iya, hebat ya, apa gitu. subur ya. Aku aja keguguran loh. Aku sebelum divorce itu 40 tahun aku hamil 4 bulan keguguran, habis itu divorce. Dirimu hebat loh. Aku 38 39 masih melahirkan. masih ngelahirin loh. Itu Ya Allah. ya itu Oh, itu jawaban jadi, ya. Jadi ya nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Sekali kita ucap dia udah nempel tuh di langit nembus. Das. Tinggal nunggu aja gitu. Nunggu dia dengan doa lagi lah, alhamdulillah itu. Jadi ya nggak ada yang sampai apa sih kayak yang stres terus yang nggak kayak pernah ya? yang lari ke apa. Udah nggak. Alhamdulillah. Jadi intinya nih Mama adalah guardian angelnya Kade sama Yunet ya? Iya itu, dan dia artinya ya keluarga gitu ya. ya doa. Dan apa, saya punya mertua yang begitu baik mendoakan saya. Mamanya Raul walaupun nggak bisa bahasa Indonesia dia ngerti sedikit-sedikit tapi doanya. Saya punya mertua Yuni bilang, makanya saya tuh juga pesen sama Aurel tuh cuma satu, apa juga tuh butuh keterampilan untuk berkomunikasi sama mertua. Itu kan yang bikin jadi jembatan. Benar-benar, saya setuju. Itu jembatan Mbak. Kita apalagi kamu punya anakmu laki-laki ntar si istri-istrinya Farel sama adiknya. Coba siapa yang bisa nyambung istri? Mertua. Betul. Udah itu aja. Jadi bersyukur banget. Oh, jadi alhamdulillah sekarang Kade hubungan sama mamanya Raul tuh sangat romantis. Walaupun nggak ngerti bahasa. Jadi gimana? Ngobrolnya gimana? Portugis? Nggak, bahasa Tetun, bahasa nasional Timor Leste. Itu gimana itu? Bon dia kalai gitu. Keren. Aprender etuang gitu. Labele servisu oke lah, labele baroktein, nggak boleh males. Pantesan ini jadi kayak Jennifer Lopez, dia sudah dialeknya, dialognya, udah lidahnya, udah Enggak, tapi belum. happy ya Kade ya, artinya semua apapun perceraian, anak, ikutin aja ritmenya. Benar diikutin. Kan misalkan ada yang bilang, udah telan aja gitu. Kalau kita bilang petelan tuh kayak kita, ya memang kita pasrah boleh, tapi kalau pasrah dan nggak ikhlas juga jangan. Sementara pendidikan semua agama baik, tapi di semua agama itu ilmu yang tertinggi adalah ikhlas. Ya udah kita ikhlas aja. Tuh, guys, makanya kenapa Kade, apapun dia situasinya, dia tetap berprestasi. Itu kenapa aku pengen banget Kade jadi bintang tamuku. Ini kan menyambut Hari Kartini loh, Kade. Dan tanggal 8 kan itu Hari Perempuan Internasional. Jadi kenapa juga semua bintang tamuku tuh bukan hanya populer, tapi dia punya visi dan misi yang luar biasa. Nih Kade, sekarang kan punya 4 anak, banyak banget yang nanya, bagaimana perasaan punya 4 anak, apakah sama perlakuannya? Itu pertanyaan netizen nih, aku nggak usah sebutin karena rata-rata nanya, gimana rasanya? Ya kalau ada kesempatan ya pasti semuanya mau diajak dipeluk-pelukin, semua mau didusel-duselin. Meskipun udah gede-gede ya. Gitu. Mbak tahu nggak, aku sampai order kasur tuh 3,5 meter hanya apa? Hanya kepingin anak-anak bisa bareng, kumpul gitu. Tapi pernah kan kejadiannya kan? Iya, maksudnya jadi memang kepinginnya tuh karena anak-anak kan nanti diambil orang kalau enggak ya menikah keluar dari rumah. Jadi memang masih pingin keruntel-keruntelan gitu sama anak-anak dan sebetulnya nggak ada, kalau ada kesempatannya, kalau ada waktunya juga siapa sih yang nggak mau meluapkan perasaan ibu, mau dari ambilin air putih, mau mandiin, mau sampai sekarang di rapat juga dikejar-kejar Amora untuk bikin PR kayak gitu, itu kan merasa kita diibukan oleh anak-anak. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau nggak Aurel sama Azrielnya yang sibuk nanti ya mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya yang bisa deket kita nggak tahu. Wah, ini kalau grandmanya kayak gini gimana nih guys? Waduh, Kade, bentar lagi lu jadi grandma loh. Manggilnya apa ya?
Mau dipanggil apa? Masa nenek? Enggak lah ya. Kirain apa ya nenek ya? Bahasa Portugis dong. Omi. Avo. Oh, keren. Abo. Atau apa ya? Tia. Tia tante. Oh, tia tante. Apa dong? Kalau Portugis ya? Itu abo. Oh, abo. Bobo, abo. Oh, keren juga ya. Nih, Bobo. aku harus menanyakan pertanyaan netizen. Aduh. Kalau mau dijawab, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena ini amanah juga loh, Kade. Aduh, aku nih tuh dari Goa Tikah, pelajaran hidup dari seorang Mimi Krisdayanti. Kita semua manusia tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari semua permasalahan hidup. Apa yang bisa diambil? Ya. Setelah waktu berjalan, makasih tadi pertanyaannya dari mana, Makassar ya? Dari Goa Tikah. Oh, dari Goa Tikah. Jadi kadang saya juga kadang banyak baca dari lirik-lirik lagu gitu ya. Lagu sendiri apa lagu Ya orang? lagu orang lain, lagu. Semua lagu ya. Artinya kita harus move on. stop untuk menyalahkan masa lalu. Betul. Buat saya sih simpel aja begitu. Karena kalau nggak begitu kita nggak gerak-gerak. Benar. Itu simpel. Jadi move ya, and move ya. move forward. Move forward ya. Semua orang pasti punya masa lalu, tapi tugas kita manusia, kita udah harus memperbaiki masa depan aja, karena kita nggak bisa balik ke masa lalu, nggak bisa perbaiki, kita nggak punya lorong waktu kayak di film-film. Betul. Ya udah Mbak, jadi ketika saya kerjaan apapun, baik di politik, ibu rumah tangga, kerjakan yang terbaik, yang terakhir kamu bisa lakukan, karena orang mengingat yang terakhir kamu lakukan. Dari Husnul_4406, gimana pendapat Mimi tentang sosok Atta Halilintar? Ih, YouTuber nomor 1 loh se-Asia Pasifik ya, bener nggak tuh? Bener? Nah. Terus terang ya nak, jangan tersinggung, maaf, bukan apa, karena memang kalau ketemu di panggung, di backstage, di belakang panggung papasan iya gitu, cuman kan kita nggak bisa sekali ketemu terus kita bisa menilai orang, ya kan? Ya orang kayak sopan, baik gitu tuh wajar gitu. Pastilah fansnya sama ininya banyak, pasti orangnya baik insya Allah. Tapi feeling seorang ibu maksudnya di sini. Feeling seorang ibu gimana? Feeling nothing more than feeling. Suaranya. Nanti nyanyi ya, suruh nyanyi. Feelingmu ya Oppo. Ya insya Allah lah. Calon menantu. Waktu Aurel bilang ke Mi aku mau nikah, yang dari satu pertanyaan cuma satu, udah mantep. Nah kalau anaknya udah mantep ya udah. Tapi uwu-uwu loh, unyu-unyu loh berdua. Aku suka nonton. Gemes so ya. sweet, gemes. Tapi feeling seorang ibu, mereka akan bahagia ya. Insya Allah. Amin tuh. Kalau Mimi Kade udah bilang mereka akan bahagia, amin. Karena kun fayakun, omongan seorang ibu. Tapi ini benar-benar memberikan restu ya Mimi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nih, dari Egi Baik 1, Mimi kangen gak sama Aurel, Azriel, dan bentar lagi Aurel mau nikah. Apakah akan datang? Insya Allah. Ini pertanyaan semua orang. Sorry ya, aduh. Insya Allah nanti dimudahkan. Insya Allah jalannya dimudahkan. Tapi kalau dari Raul sendiri, kan mungkin nggak hadir kan? Iya kalau Raul di masih lockdown ya. Ya mudah-mudahan lah. Insya Allah akan dapat izin nanti untuk apa? Mudah-mudahan lah semua semestanya mengatur untuk saya bisa datang. Saya kepingin gitu. Jadi nggak ada masalah ya untuk itu ya. Guys, banyak banget diva kebanggaan. Baru kemarin nonton YouTube channel. Aduh Mimi, pengen nanya ini pendapatnya. Pertanyaan kapan datangnya? Ini udah lama nih, tuh. Nih, Hani_1172, cover dong lagu Aurel. Yang lagunya Ade Gopinda ya? Iya. Dan gimana perasaannya Mimi? Semua lagu-lagunya Aurel itu kan selalu jadi trending ya? Ya. Tapi gini loh, sekarang tuh Gimana? trending YouTube itu adalah ya pastilah akan trending, on followernya mereka banyak. Oh gitu. Tapi gimana cara membuat lagu atau tugasnya penyanyi untuk bisa mengindahkan lagu supaya lagu itu bisa everlast. Oh, itu yang paling penting. Itu yang sulit. Oke. Kayak trending aja ya trending, cuman On that moment ya. 1 bulan kemudian hilang. Misalnya itu bisa, itu bisa. Benar. Karena buat aku industri lagu itu connectingnya ke industri deh. Iya, Karena iya. kita kan
ada produksi, ada biaya, ada orang-orang di balik layar untuk ini, dan ongkos produksi ini besar dan harus ditutup dengan profit yang baik. Nah, walaupun sekarang di digital lagi tren, ya gimana caranya supaya musik ini bisa terus nggak padam, ya industrinya harus kita dorong terus gitu. Memang sekarang fisik udah nggak ada, semuanya digital. Tapi gimana tanggung jawab moralnya sebagai seorang penyanyi itu hadir, tidak saja di hatinya para fansnya, gelar konser, konser virtual kayak apa-apa. Jadi nggak hanya bikin nyanyi rekaman selesai, nggak promosi. Jauh banget kita dulu Mbak, penyanyi itu harus tour tour. Itu semua penyanyi-penyanyi lama itu tour. Terus rolling show Mbak, sore-sore di Arak. Dada-dada kita harus show. Dan karena apa? Kita harus hadir, musik dan juga jiwa kita harus, rohnya tuh masuk ke fans. Jadi hanya sekedar trending itu seperberapanya. Tapi gimana kita tanggung jawab moral sebagai seorang penyanyi hadir dengan konser. Contoh kecilnya itu. Tuh. Jadi ini bedanya ya, kalau penyanyi yang benar-benar diva tuh kayaknya pengalamannya bukan hanya on the stage ya, tapi di belakang layarnya, itu approach-nya, itu makanya orang sampai tadi Kade bilang ya, lagu Mencintaimu dari dulu sampai sekarang sampai berbagai macam versi. Menghitung hari udah seumur Aurel, 22 tahun. Masih dibawain sekarang. Wow. Gitu. Wow. Jadi Kade, ini aku pengen tahu ya, kita flashback. Semua orang udah tahu Kade punya buku, semua orang udah tahu Kade itu siapa, perjuangannya di Jakarta, Yunet sama Mama. Tapi nggak ada salahnya di Vena Melinda Channel karena ini kan viewersnya masih ABG semua ya. Beruntung loh Mbak, karena anak-anakmu. Iya, karena anak-anakku. Ini keangkat nih judulnya. Itu kan surganya ya Farel. Amin. Enggak. Gimana sih tips and triknya bisa sukses seperti seorang Kade yang tidak lekang oleh waktu, suaranya, penampilannya, visinya, ya tanggung jawab moral sebagai seorang penyanyi itu modal nomor satu ya. Itu yang nggak bisa dilupain orang, jadi nggak kagetan kan? Iya. Ya latihan, ya itu nomor satu. Terus jauhi sindrom-sindrom yang post-power syndrome. Ya, sindrom-sindrom yang akan membuat kita jadi punya mental illness. Sekarang kan banyak tuh Mbak sakit mental illness karena apa? Karena jadi sosial media itu harus mikirin konten, mikirin apa gitu tuh nggak terlalu penting buat saya. Tapi yang penting adalah gimana kita dijauhkan dari rasa malas di hari tua kita. Nah, itu penting. Kenapa saya tuh selalu ngefans sama orang-orang Chinese? Mereka sampai 80 tahun masih nyetir, mereka masih isi TTS, mereka masih ngelesin piano orang supaya mereka tuh latihan supaya nggak pikun. Saya latihan nyanyi, saya ngafalin lagu, saya belajar lagi Mbak, ngafalin. Ya nggak usah baca undang-undang semuanya yang sesuai sama relatednya sama apa yang sedang komisi. Tapi ya gitu, memang seneng belajar. Jadi itu ya Allah jadikan hari-hari juga nggak jadi sia-sia. Coba deh yang anak-anak tante nih yang muda-muda itu aja latihan dan hargain orang itu ada kunci deh. Betul. Kamu pasti akan ditolong sama orang-orang itu suatu saat nanti gitu. Jadi ketika kita berterima kasih, ketika kita salam, ketika kita menyisihkan rezeki kita, aku pesen sama Aurel yang aku nggak lupa keluar kota manapun. Kakak kasih ya, simpenin buat supir yang jemput, buat ini kan. Itu akan dikenang karena Mbak tahu nggak, jadi Mama itu kan mudanya kan memang kerja susah gitu kan, jadi mereka dapat bonus tips kayak gitu tuh kan, terus dari tips dan bonus itu bisa nyelamatin sekeluarganya, nyelamatin aku sama Yuni. Iya betul. Jadi aku pikir ya gitu, mungkin dengan pemberian kita sedikit yang kita sisakan, kita sisihkan buat orang, itu akan membuat besar orang lain. Wow. Ini Kade tuh filosofi hidupnya tuh luar biasa ya. Sama-sama Mbak. Jadi benar-benar dibalik keglamoran dia, kecantikan dia banyak banget punya nilai-nilai kebaikan yang sebetulnya sudah diturunkan kepada semua anak-anaknya. Legacy. Jadi nggak usah khawatir apapun dalam hidup ini ya guys ya. Nih buktinya ya, ngetopnya tuh nggak pernah turun. Jadi ada aja, waktu itu kan sempet ya ada masalah perceraian Kade kan, orang heboh. Orang nunggu-nunggu nih, Kade akan jadi apa? Dan ternyata tiba-tiba di tahun 2020 ke atas, tiba-tiba menjelma menjadi seorang politisi. Itu sebetulnya gimana ceritanya? Udah diva,
capek-capek amat sih ke dapil, itu kan capek loh. Jadi kan Gimana ceritanya? Jadi kan dipercaya sama partai terbesar, Mbak ya. Iya. Yang kita bicara tentang Tiba partai itu gitu. Iya. Jadi memang kepercayaan dari Ibu Ketua Umum, Pak Sekjen juga, Pak Hasto yang memang memilih saya menjadi salah satu seniman Nusantara yang memang dipikir dapat mengambil suara di Malang Raya. Jadi tahun 2000 berapa tuh? 2019 kan? Oh, Ya baru itu ya. Jadi memang keluarga juga yang kita tahu tempatnya kaum nasionalis. Jadi yang saya dulu juga memang bantengan lah ya, di Malang Raya itu kan memang bantengan gitu. Jadi bagaimana kita punya empati dengan rakyat kecil dan lain-lain itu memang sudah jadi turun temurun dari kakek sampai ke saya. Jadi ketika kalau dari dulu nyanyi buat partai lain sering kan, terus kampanye buat partai apa segala macam tuh udah berapa titik udah kemana-mana, ditawarin juga kemana-mana, cuman hatinya kan belum tergerak. Jadi ketika 2019 pertama kali saya dihubungin, ditelepon sama nomor satu yang aku telepon Raul, aku izin sama Raul dulu. Dan Gayung bersambut karena memang aku tadi cerita bahwa latar belakangnya Raul politik itu luar biasa besar, jadi nyambung, connect dan semuanya dimudahkan sampai dapat suara tertinggi Semalang Raya yaitu Suara tertinggi berapa tuh kemarin kalau boleh tahu ya? 132.000. Wih, keren. Saya aja cuma separuhnya, guys. Itu suara Mbak tetap penting. Oke, terakhir nih Kade. Ini kayaknya Kade udah mau aktivitas lagi ya, guys. Jadi aku pengen tanya, sinetron apa yang paling nggak bisa dilupakan? Kemudian momentum apa yang paling nggak bisa dilupakan sama Raul? Kalau momen bersejarah sama tadi yang pertama adalah sinetron. Itu Doaku Harapanku, Mbak. Kenapa? Walaupun yang pertama saya ingat tuh 96. Iya. Udah ngefans sama Sophan Sophian Widiawati. Bayangin 96 scene pertama adegan maki-maki Pak Sophian almarhum. Iya? Wah, itu setengah mati itu, tapi alhamdulillah karena waktu itu kan yang namanya totalitas artis zaman dulu kan lebih total, nggak ada tuh ngadep dinding kan, jadi semua kan wide shot, master, ini CU gitu. Wah, jadi all out semua nangis dari dalam itu ya, yaitu abad 21. Kenapa Doaku Harapanku itu menjadi momen penting? Karena itu adanya pertama sistem stripping. Oh, tahun kan berapa? 98. Oh iya benar. Iya kan, bener, bayangin iya. tayang jam 6 sore, jam 3 sore baru dikirim ke RCTI ke TV-TV. Benar. Karena kita kerjanya tuh udah kayak robot semuanya. Iya. Tapi senengnya ya gitu. Honornya lebih cepat terima, lebih itu besar. Itu kayaknya membuat Kade langsung Doaku Harapanku. Dari nyanyi apa dari sinetron sih sebetulnya? Bareng waktu itu. Bareng ya. Bareng Oke, waktu itu. terus apa yang nggak bisa dilupakan? Ayo pertanyaan cepat, jawab cepat. Sama Raul. Yang sama Raul ya, alhamdulillah tahun ini 10 tahun. Matanya Raul selalu menembus jantung hati saya. Dia tidak suka saya manja dan lain-lain. Dia tahu saya bisa. Gitu. Iya, momennya apa? Yang paling nggak bisa dilupakan? Ya pernikahan yang indah buat saya. Dia bikin tanggal 25 Maret itu resepsinya 2011. Terus ya itu hamil di usia yang sudah tidak aman lagi sebetulnya. Dan keluar bayi sama Amora sama Kellen yang ajaib-ajaib itu. Itu yang nggak bisa, yang selalu jadi alasan untuk kita terus mencintai tanpa syarat ke mereka. Terakhir, momen yang nggak bisa dilupakan sama Aurel, sama Azriel, sama Amora, sama Kellen. Oke, kalau Aurel momennya adalah melahirkan dia satu-satunya putri saya yang saya lahirkan secara normal. Saya naik 30 kilo, saya ngedennya itu lama, pecah ketubannya itu lama juga, dari 3 ke 9 itu lama. Dan umur 21, 22 melahirkan dengan perjuangan, yaitu normal. Kalau Azriel itu momen dia sunat, karena sunatnya di depan mata dan di dalam rumah, jadi dia jejeritan sama almarhumah Rina Gunawan itu dibujuk-bujuk gitu, selamatan di rumah itu sampai bau gosongnya gunting itu pakai cium sampai sekarang itu nggak pernah bisa lupa ya Azriel. Terus Amora
alhamdulillah dulu saya nggak bisa nemenin anak-anak gitu kan karena potong kesibukan. Sekarang Amora nyanyi sama pianonya saya bisa terus pantau gitu. Jadi dia umur 9 tahun tapi suaranya dia udah bisa nembak tone, dia bisa tebak kunci nada, dia udah bisa main piano, dia bisa nyanyi bareng. Itu mimpi saya emang. Kalau Kellen ini yang nggak bisa saya lupain, dia itu social butterfly. Jadi selalu jadi penghidup suasana, termasuk ngobrol, nggak disuruh lah sih, langsung ngobrol sama tante. Saya ditanya handphonenya apa tante, kenapa 2 dan lain sebagainya. Anaknya berapa ini tuh, jadi selalu ada kenangan. Ya itulah guys, seorang Krisdayanti Lemos. Hidupnya selalu dia pergunakan dengan sebaik-baiknya dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Dan tidak akan pernah sombong, dan itu aku yakini betul. Karena biasanya artis yang udah jadi politisi susah banget dihubungi. Alhamdulillah Kade aku DM langsung dibales. Mudah-mudahan ini adalah berkah ya buat kita semua Kade. Karena ketidaksombongannya, karena down to earth-nya, dia selalu sukses di segala bidang dan hormat ya kepada mamahnya. By the way, mamaku ngefans. Semuanya ngefans sama Kade, adekku, tapi mereka nggak bisa datang ke sini. Iya, salam mama. Enjoy the vaksin, mama. Jadi sekali lagi Kade sukses selalu. Amin, Mbak. Pokoknya aku doakan bisa jadi politisi yang amanah dan kayaknya bisa jadi gubernur deh. Amin. Cita-cita nggak sih? Izin Raul. Oh, izin Raul tuh. Suami, istri yang soleha harus menurut apa kata suami, benar ya? Dan itu sudah dilakukan. Ridhonya. Meskipun kadang-kadang ada orang beranggapan negatif, positif, itu semua kembali kepada kita guys. Jadi sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa ini tontonan ini pokoknya paling keren. Saya rekomen acara ini bisa terus panjang episodenya dan segera bisa di TV. Dan segera dapat jodoh. Yeay! Jodoh! Thank you. Bye. Thank you guys. Yang paling penting ini nih Krisdayanti, aku harus seperti dia badannya ya. Pokoknya habis ini janji kasih aku nomor resepnya, terus apalagi semua. Pasti. By the way, dokter muka kita sama ya, Dokter Chen. Dan ini thank you so much tuh aku dikasih. Kade baik banget ya. Bukan aku yang ngasih honor karena nggak bakal sanggup. Gue dikasih oleh-oleh. Thank you ya. Salam buat Raul Lemos. Ya, hati-hati nyetirnya. Doain ya Mbak, semuanya dimudahkan. Siapa tahu ada mie amor di Mie amor. sana dah. Assalamualaikum. Dadah. Salam.